Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pembelajaran sastra kelas 4 BPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya Khairunisa. Saya Salsabila. Di sini kami akan mempersembahkan video kami, yaitu karya cerita anak yang bergender fable yang berjudulkan tentang Macan si penguasa. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pesan yang bermanfaat Untuk menyelesaikan tugas UAS yang dibina oleh ibu dosen kami, Ibu Dila Fadila. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pesan yang bermakna. Simak video berikut. Kisah seekor macan yang bercorak tutul, atau yang disebut dengan macan tutul. Ia yang memiliki sifat tercela, yaitu sifat serakah terhadap hal-hal yang ia inginkan. Juga ia merasa dirinya menyeramkan, sehingga dengan dirinya yang seram, ia memanfaatkan banyak orang untuk membantu dirinya. Selain itu, ia juga memiliki sifat yang sangat sombong dengan apa yang ia miliki. Contohnya seperti dirinya yang menakutkan, juga cangkraman kuku yang sangat tajam. Selain itu, terdapat kisah seekor kelinci dan teman-temannya. Karena sikap baik dan peduli, ia disenangi oleh banyak teman. Selain baik dan peduli, ia memiliki sifat yang dewasa di dalam sebuah pertemanan. Ia berteman dengan seekor panda si baik, pemberani, dan emosian. Selain berteman dengan seekor panda, si kelinci juga berteman dengan seekor babi yang ceria, aktif, dan solidaritas dalam pertemanan. Si kelinci juga berteman dengan seekor kura-kura yang memiliki sikap penakut, pemalu, dan juga cengeng. Berpetualang, belajar bersama, dan bermain. Suatu ketika, mereka sedang bermain bersama di depan rumah kelinci yang terbuat dari pohon besar. Mereka asik berbicara, bernyanyi, dan belajar bersama. Tiba-tiba, dengar suara macan yang menakutkan. Itu dengan suara yang lantang tepat di belakang pohon. Kemudian keluarlah ia seekor macan tutul yang sedang berjalan menuju tepi sungai untuk mencari makanan. Serentak, kelinci dan teman-temannya sangat kaget dan bergegas masuk ke dalam rumah si kelinci. Mereka pun berada di dalam rumah kelinci. Kemudian, "Aduh, gimana nih teman-teman? Aku takut sekali," ucap si kura-kura dengan suara yang sedikit gemetar karena ia merasa takut. "Ah, kamu gitu aja takut?" ucap si panda yang emosian. "Sudah ya teman-teman, di sini kita sudah aman kok," ucap tenang si kelinci. Setelah aman, kelinci dan teman-temannya segera keluar dari dalam rumah untuk kembali bermain, dan si macan pun sudah pergi jauh dan asik mencari makanannya. Krik 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 krik, suara jangkrik pun terdengar. Pertanda hari sudah mulai gelap. Akhirnya kelinci dan teman-temannya menyelesaikan permainan dan langsung pulang ke rumah masing-masing untuk makan malam dan tidur. Begitupun dengan seekor macan yang bergegas pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Malam pun tiba. Angin yang bertiup hingga menusuk kulit. Rembulan yang cerah memancarkan keindahannya. Daun yang berjatuhan menambah suasana kesunyian malam. Suara ayam yang saling bersorakan tanda akan datangnya pagi. Dengan udara yang sejuk membuat hutan ini semakin terasa dingin. Angin yang saling bertiupan, matahari yang segera memunculkan dirinya, juga para hewan yang mulai berkeliaran untuk mencari sarapan pagi. Pagi pun tiba. Suatu pagi, keluarlah si kelinci dari rumahnya. Ia menyambut pagi yang cerah dan sejuk dengan senyuman yang ceria serta hirupan yang dalam dan tenang. Ketika itu, ia ingin mengunjungi kebun yang ia pelihara selama hidupnya, yaitu dia menanam berbagai tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ia sangat rajin dalam bercocok tanam.
karena dengan ia berkebun, ia bisa menafkahi dirinya sendiri untuk makan dan kelangsungan hidupnya. Namun, suatu ketika datanglah si macan tutul dengan tatapan wajah yang sangat licik dan jahat. Si macan berniat ingin mencuri dan menghancurkan tanaman si kelinci karena si macan yang iri dan tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh si kelinci. Hahaha. Lihat saja nanti kelinci, aku akan mencuri dan menghancurkan tanaman kamu, ucap si macan dalam hatinya. Pada saat itu, si kelinci telah kembali ke rumahnya dengan membawa berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang ia petik dari kebunnya sendiri. Lalu datanglah si macan tutul. Kesempatan yang baik, si kelinci sudah pergi. Aku akan segera ambil buah-buahan dan sayur-sayuran milik si kelinci. Hahaha, ujar si macan dengan rasa gembira. Kemudian diambillah bermacam sayuran dan buah-buahan milik si kelinci, dan telah rusak sebagian kebun si kelinci dengan rasa yang jahat dan serakah. Itulah si macan tutul bergegas kembali bersembunyi di dalam rumahnya dengan rasa yang sangat puas. Setelah beberapa jam kemudian, si macan tutul keluar dari rumah untuk berjalan-jalan dan mengelilingi hutan. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan seekor kura-kura yang sedang lambat berjalan menuju sungai. Tiba-tiba, si kura-kura serontak kaget. Hai, kura-kura, mau kemana kamu? Sapa si macan tutul kepada kura-kura. Aku mau ke sungai. Ucap si kura-kura dengan rasa ketakutan. Mau ngapain kamu ke sungai? Ujar kembali si macan tutul yang penasaran. Aku ingin mandi dan minum. Jawab si kura-kura. Oh, ya sudah kalau gitu. Usai percakapan si macan kepada kura. Kemudian mereka berdua kembali berjalan ke tujuannya masing-masing. Namun setelah beberapa langkah kemudian, si macan tutul merasa dirinya sangat lapar. Lalu ia mempunyai niat untuk menyuruh si kura-kura mencari makanan untuk dirinya. Kemudian, hei kura-kura, kemarilah, tegur kembali si macan tutul. Si kura-kura pun kaget. Seketika ia langsung berbalik badan dan menghampiri si macan. Ada apa, macan? Tanya si kura-kura dengan heran. Aku lapar nih, tolong cariin aku makanan dong, perintah macan terhadap kura-kura dengan sikap yang tidak sopan. Tapi kan aku mau ke sungai. Jawab si kura-kura ketakutan. Nanti saja. Jawab si kura-kura ketakutan. Nanti saja. Carikan aku makanan dulu, ujar si macan dengan sikapnya yang mulai marah. Baiklah, macan. Akan segera aku carikan. Tolong tunggu sebentar ya. Jawab si kura-kura dengan pasrah. Cepat, jangan lama-lama, ujar macan yang makin tidak sopan. Kemudian dengan rasa takut dan pasrah, kura-kura bergegas mencari makanan untuk si macan tutul yang tidak sopan dan serakah. Begitulah sikap sifat macan tutul sebagai seorang pencuri, serakah, tidak sopan, dan sombong. Akhirnya suatu ketika macan tutul mendapatkan teguran, yaitu berupa kejahatan. Suatu ketika di tepi sungai, lalu si macan pun berjalan santai di tepi sungai. Namun suatu ketika ada segerombolan manusia yang ingin mencari mangsa seekor macan. Kebetulan sekali bukan ada macan di tepi sungai. Lalu tiba-tiba jaring pun menangkapnya. Oh, tolong! Akhirnya macan pun tertangkap oleh jaring manusia. Ia pun meminta tolong, namun tidak ada satupun orang yang menolongnya. Kemudian kelinci dan teman-temannya sedang berjalan santai menuju tepi sungai untuk mencari minuman dan makanan. Namun mereka melihat ternyata di depannya terdapat macan yang telah tertangkap oleh jaring. Akhirnya mereka pun berencana untuk menolongnya.
Kenapa kalian menolongku? Aku kan sudah jahat kepada kalian semua, tegur si macan yang mulai merasa bersalah dan malu. Kami tidak tega melihat kamu terperangkap seperti itu. Jawab si panda. Syukurlah kau selamat, macan. Jawab si kelinci. Aku sangat malu dengan perbuatanku selama ini ke kalian. Aku telah jahat. Aku sudah merusak kebun kelinci. Aku sudah mengganggu kura-kura, bersikap tidak sopan dan serakah. Apakah kalian bersedia memaafkan semua kesalahanku? Ujar si macan dengan nada yang sedih dan penuh rasa bersalah apa yang telah ia perbuat selama ini. Mereka pun kebingungan, saling bertatapan. Akhirnya kelincilah yang memulai percakapan. Iya, tidak masalah selagi kamu memaafkan. Kan Tuhan saja memaafkan. Kita sebagai makhluknya pun harus memaafkan. Kami bersedia memaafkanmu, tapi kamu harus berjanji. Jawab si kelinci. Ya ampun, baik sekali kamu. Iya, aku bersedia berjanji. Kalau boleh tahu, janji apa kelinci? Ujar si macan. Kamu harus janji untuk tidak mengulangi kesalahan kamu. Dan kamu harus berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di hutan ini. Jawab si kelinci yang berani. Iya, aku janji. Aku gak akan mengulangi kesalahanku lagi. Mungkin kejadian ini karena perbuatanku yang sudah jahat selama ini kepada semua makhluk di hutan. Aku mendapatkan teguran melalui musibah ini. Jawab si macan yang sudah menangis. Ya sudah, macan. Kamu jangan bersedih. Kita semua maafin kamu kok. Jawab si kura-kura. Iya macan, betul. Syukurlah dengan kejadian ini kamu bisa sadar. Jawab si panda. Kalian baik sekali. Aku ingin berteman dengan kalian semua karena kalian baik dan penolong. Apakah kalian menerimaku? Ujar si macan yang ingin berteman kepada mereka semua. Tentu boleh, macan. Hehe, kita memang dari dulu sudah berteman kan? Jawab si kelinci dengan candaannya. Iya, mereka pun akhirnya tertawa bersama. Akhirnya kelinci dan teman-temannya bisa berdamai dengan si macan, juga merubahnya menjadi lebih baik. Mereka pun kembali untuk ke rumahnya masing-masing dan mereka mulai menjalani hidup mereka dengan damai dan tentram. Beginilah kisah yang kita ambil dari cerita ini. Kita sebagai makhluk tidak boleh merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita tidak boleh sombong dan serakah, karena dengan sifat seperti itulah kita tidak banyak disenangi oleh banyak orang. Semakin baik perbuatan kita, maka semakin baik pula perbuatan orang lain terhadap kita. Betul kan teman-teman?